Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan para hadirin sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan dan juga waktunya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Muktilwalad dari Prodi PAI, tepatnya pada semester 4 kampus Unisnu Temanggung. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang mata kuliah yaitu bimbingan konseling pada tugas UAS untuk kali ini. Di sini saya mengambil tema yaitu studi mengenai tantangan dan strategi konseling dalam mengatasi isu kesehatan mental pada mahasiswa muslim di perguruan tinggi. Nah, ini tepatnya ya, bagaimana kita itu bisa memahami dan juga menerapkan arti penting apa itu bimbingan konseling atau biasa disingkat dengan BK. Nah, di sini bimbingan konseling itu tidak hanya kita memahami dan juga mengerti pengertian apa itu sih bimbingan konseling. Nah, di sini juga ada dampak dan juga manfaatnya ketika kita itu menjadi seorang konselor atau yang memberikan solusi bagi mahasiswa khususnya di perguruan tinggi yang di situ memiliki mental dan juga psikis yang sedang sakit seperti itu. Nah, di sini setidaknya saya akan memaparkan dan juga menjelaskan tentang studi dan bagaimana tantangan dan juga strategi dalam penanganan bimbingan konseling ini. Jadi sebelumnya kita akan belajar seperti itu ya teman-teman. Yang pertama itu ada tantangan ya. Pasti di setiap sesuatu perkara atau sesuatu yang kita inginkan itu pasti ada yang namanya tantangan dan juga strategi. Minimal dua ini ya, tantangan dan juga strategi. Seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya stigma atau pandangan yang menganggap bahwasanya bimbingan konseling itu adalah sangat penting seperti itu. Nah, pandangan ini itu biasanya tidak hanya ada pandangan yang positif, tetapi juga ada yang negatif seperti itu. Kemudian yang kedua ada aksesibilitas. Nah, di sini biasanya ya untuk di kalangan mahasiswa itu kesulitan untuk menjangkau pelayanan yang ada bimbingan konselingnya tersebut. Nah, di sini juga menjadi tantangan juga dan juga menjadi apa yang namanya terkait dengan akses itu juga sangat penting. Nah, di sini semoga kita itu bisa dimudahkan untuk mengaksesnya. Kemudian yang ketiga ada tekanan akademik. Nah, di sini jadi di tekanan akademik ini pasti banyak ada ya. Ada banyak mahasiswa itu yang mungkin kesulitan mengerjakan tugas, suka sulit berkomunikasi dan juga lain sebagainya. Nah, di sini BK ini sangat penting bagi mahasiswa khususnya yang dimana terdapat tekanan akademik. Sebenarnya seperti itu ya, seperti tadi yang sudah saya paparkan. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan sosial. Nah, di sini ya, lingkungan sosial itu sangat berpengaruh pada diri kita sendiri, khususnya pada kalian mahasiswa. Semisal kita tuh niat pertama untuk kuliah hanya untuk mengikuti kegiatan kuliah dan juga mengikuti organisasi. Nah, di sini semisal ada teman kita yang ingin mengajak hal-hal yang tidak pantas untuk kita lakukan atau bisa mengulur waktu tugas kita. Nah, di situ lingkungan sosial itu sangat berpengaruh pada diri kita sendiri. Semisal kita tidak memiliki kepribadian atau pendiriannya itu tidak selalu yang kita inginkan, itu akan selalu berpengaruh pada kita sendiri. Nah, itu tentang strategi tantangan ya, maaf. Kemudian ada strateginya. Itu yang pertama ada konseling individu dan kelompok. Nah, ini ya, pentingnya kita itu harus sekali untuk bisa berkunjung ke konselor atau bimbingan konseling khususnya itu bisa menangani apakah kita itu memiliki penyakit tentang kesehatan mental dan juga fisik kita. Kemudian yang kedua ada pendidikan kesehatan mental. Nah, ini terkait dengan bimbingan konseling tadi. Kadang mahasiswa itu terlihat ceria
ya, secara dohir, secara nyata itu lihat, tapi secara goib, secara tidak kasat mata itu kadang ada yang merasa sakit seperti itu. Itu pentingnya juga ada pendidikan kesehatan mental seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada penyediaan layanan. Nah, ini juga penting. Seperti tadi tantangannya itu tentang aksesibilitas. Nah, di sini kenapa kok harus ada layanan tentang PK? Nah, ini untuk kita bisa mengetahui apakah orang yang sedang menemui kita, semisal kita menjadi konselor, itu benar-benar sakit atau tidak. Jadi di situ kita bisa memberikan solusi dan juga saran maupun kritikan masukan untuk bisa membantu mengarahkan pada mahasiswa tersebut apakah mengalami kesehatan mental atau tidak. Nah, itu terkait tentang pentingnya bimbingan konseling terkait tadi, yaitu studi dan mengenai tentang tantangan dan juga strateginya. Baik teman-teman, sekian materi yang sedikit saya paparkan. Juga terima kasih kepada dosen kita Ibu Mala Hayati yang telah menemani perkuliahan pada semester ini. Semoga apa yang dipaparkan beliau, apa yang dijelaskan beliau bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Selanjutnya mohon maaf apabila dalam penyelesaian tugas UAS ini banyak kesalahan dan kekhilafan, maka dari itu saya pribadi meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.